Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 6. Bagaimana kabar kalian minggu ini? Sehat kan? Alhamdulillah jika semuanya sehat. Oke kelas 6, pada kali ini kita akan mengadakan penilaian tengah semester untuk semester genap atau semester 2. Oleh karena itu sebelum melanjutkan kita melakukan PTS, kalian apakah sudah siap? Kalau belum siap silakan belajar dulu tentang materinya, yaitu pelajaran 6, pelajaran 7 dan pelajaran 8 yang kemarin sudah kita bahas bersama-sama. Oke ya, langsung saja kita mulai dengan nomor 1. Perhatikan, siapkan alat tulisnya. Nomor 1, lafal di bawah ini yang dibaca panjang ditunjuk dengan huruf titik-titik. Jadi ini lafal ini ya yang saya lingkari itu, yang dibaca panjang itu yang mana? Apakah A yang ditunjuk huruf A dan B, berarti ini, atau B yang ditunjuk huruf B dan C, berarti yang ini, atau C yang ditunjuk huruf A dan C, berarti yang ini, atau D yang ditunjuk huruf B dan huruf D, berarti yang itu. Oke, silakan dijawab A, B, C, atau D. Soal berikutnya nomor 2. Yang mempunyai arti dalam berbuat dosa adalah titik-titik. A. Wata'awanu. B. Wala ta'awanu. C. Alal birri. D. Alal ismi. Silakan dipilih. Berikutnya soal nomor 3. Surat Al-Maidah ayat 3 itu turun pada saat titik-titik. Pilihannya A. Pada saat Nabi hijrah, B. Pada saat haji wada, C. Pada saat Fathul Mekah, D. Pada saat Nabi wafat. Silakan dipilih. Berikutnya soal nomor 4. Lafal di bawah ini yang dibaca dengan memantul ditunjuk dengan huruf titik-titik. Jadi lafal yang saya lingkari ini yang cara membacanya itu memantul, itu ditunjuk huruf apa? Pilihannya A ditunjuk huruf D, berarti ini. B ditunjuk huruf C, berarti ini. C ditunjuk huruf B, berarti ini. D ditunjuk huruf A, berarti ini. Silakan dipilih. Berikutnya soal nomor 5. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah titik-titik. A. Yang kaya, B. Yang banyak beribadah, C. Yang paling bertakwa, D. Yang banyak membantu orang lain. Soal berikutnya nomor 6. Lafal di bawah ini yang dibaca panjang ditunjuk dengan huruf titik-titik. Jadi lafal yang saya lingkari ini yang dibaca panjang yang mana? Pilihannya A ditunjuk huruf A dan B, B ditunjuk huruf B dan C, C ditunjuk huruf A dan D, D ditunjuk huruf B dan D. Silakan dipilih salah satu. Berikutnya soal nomor 7. Kita
diciptakan berbangsa-bangsa untuk saling titik-titik. A. Saling mengunggulkan bangsanya. B. Saling mengenal antar bangsa. C. Saling bersaing antar bangsa. D. Saling menghina antar bangsa. Soal berikutnya nomor 8. Iman kepada kodok dan kodar itu termasuk rukun iman yang keberapa? Masih ingat kan rukun iman? Nah, kodok kodar itu termasuk rukun iman yang keberapa? A. Rukun iman yang ketiga. B. Rukun iman yang keempat. C. Rukun iman yang kelima. D. Rukun iman yang keenam. Pilih salah satu. Soal berikutnya nomor 9. Yang bukan termasuk kodok adalah titik-titik. Jadi yang bukan ya. Pilihannya A. Saat akan kiamat matahari terbit dari barat. B. Bumi berputar mengelilingi matahari. C. Pagi tadi Pak Ahmad terjatuh dari motor. D. Semua orang pasti akan mati. Pilih salah satu. Soal berikutnya nomor 10. Yang termasuk contoh kodar adalah titik-titik. Pilihannya A. Umur manusia sudah ditentukan sebelum lahir. B. Matahari terbit dari timur. C. Tadi pagi terjadi kecelakaan mobil. D. Manusia tidak bisa memilih dilahirkan di mana. Soal berikutnya nomor 11. Di bawah ini yang termasuk takdir yang bisa dirubah adalah titik-titik. Pilihannya A. Kepandaian. B. Kiamat. C. Jenis kelamin. D. Ajal. Yang mana kira-kira yang dapat dirubah? Berikutnya soal nomor 12. Jika kita mendapat takdir yang kurang menyenangkan, maka sikap kita adalah titik-titik. Pilihannya apakah A. Bersyukur. B. Putus asa. C. Bersabar. D. Menggerutu. Kalau kita menerima takdir yang kurang menyenangkan itu bagaimana? Berikutnya soal nomor 13. Ahmad awalnya kurang pandai, tapi karena rajin belajar ia menjadi pandai. Hal tersebut termasuk contoh titik-titik. Pilihannya A. Contoh takdir mu'allaq. B. Contoh takdir mubram. C. Contoh kodok. D. Contoh kodar. Pilih salah satu. Berikutnya soal nomor 14. Berpikiran positif terhadap sesuatu itu disebut apa? Pilihannya A. Disebut simpati. B. Disebut toleran. C.
disebut berbaik sangka, D disebut rukun. Yang mana kira-kira? Soal berikutnya nomor 15. Tetap berusaha jika keinginannya belum tercapai, termasuk contoh berbaik sangka kepada titik-titik. Pilihannya A. Berbaik sangka kepada Allah, B. Berbaik sangka kepada orang tua, C. Berbaik sangka kepada orang lain, D. Berbaik sangka kepada diri sendiri. Yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Soal berikutnya nomor 16. Lawan dari simpati adalah titik-titik. Jadi simpati itu lawannya apa? Pilihannya A. Lawannya suudzon, B. Lawannya husnudzon, C. Lawannya antipati, D. Lawannya intoleran. Berikutnya soal nomor 17. Nama lain dari toleran adalah titik-titik. Jadi toleran itu sama dengan apa? A. Sama dengan antipati, B. Sama dengan simpati, C. Sama dengan tenggang rasa, D. Sama dengan percaya diri. Pilih salah satu. Berikutnya soal nomor 18. Saling menyayangi antar sesama tanpa adanya pertengkaran disebut titik-titik. Pilihannya A. Disebut simpati, B. Disebut toleran, C. Disebut berbaik sangka, D. Disebut rukun. Sudah ya? Berikutnya soal nomor 19. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain yang disebut titik-titik. Pilihannya A. Disebut makhluk individu, B. Disebut makhluk nyata, C. Disebut makhluk sosial, D. Disebut makhluk lemah. Sudah? Berikutnya soal nomor 20. Ini merupakan soal pilihan ganda yang terakhir. Ketika guru menjelaskan pelajaran, sikap kita adalah titik-titik. Pilihannya A. Sikap kita mengerjakan tugas, B. Sikap kita berdiskusi dengan teman, C. Sikap kita menyimak dan memperhatikan, D. Sikap kita bermain dengan teman karena sudah paham. Oke, sudah? Berikutnya ini adalah soal uraian. Nanti ada 5. Ya, silakan. Mungkin soalnya bisa ditulis dulu untuk soal uraian agar nanti tidak lupa. Nomor 21. Artikan ayat di bawah ini. Jadi ini ada ayat wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu artinya apa? Bisa jawab ya? Oke, berikutnya soal nomor 22. Tuliskan 3 isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 12. Kalian masih ingat surat Al-Hujurat?
Artinya juga masih ingat? Nah, itu nanti isi kandungannya apa? Kalian sebutkan 3. Oke ya. Berikutnya soal nomor 23. Apakah pengertian dari takdir mubram itu? Jadi takdir mubram itu pengertiannya apa? Pilihannya, ada ya pilihannya, ini nanti soal uraian. Oke, berikutnya. Sekarang soal nomor 24. Sebutkan 3 hikmah beriman kepada qada dan qadar. Jadi beriman kepada qada dan qadar itu kan banyak hikmahnya. Coba kalian sebutkan 3 hikmah dari beriman kepada qada dan qadar. Berikutnya soal yang terakhir nomor 25. Tuliskan 3 contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi hormat dan patuh pada orang tua itu contoh perilakunya yang bagaimana? Coba kalian sebutkan 3. Nah, sudah selesai untuk penilaian tengah semester pada semester genap ini. Saya doakan semoga nilai kalian bagus-bagus semua. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan, silakan dikumpulkan kepada Bapak dan Ibu guru masing-masing. Sementara itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.